Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah di halaman yang ke-137, wa iyyaka wasyamatah bi ahadin minal muslimin wa hiya an tafraha bima yanzilu bihi minal masaib. Hati-hati kamu jangan sampai punya asyamatah. Syamatah itu sikap senang dengan suatu keburukan, musibah yang menimpa seorang muslim. Jangan sampai kamu kalau ada muslim kena musibah, kamu senang. Nah Bu, ayo introspeksi diri. Ini kadang-kadang itu cara ibadahnya beda dikit, terus yang beda kena musibah terus senang. Na'udzubillah min dzalik. Tetangganya sama-sama muslim, bersama yang enggak muslim saja enggak boleh kita senang kalau kena musibah. Ini tetangganya sama-sama muslim, kena musibah, senang. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, la tudhhir syamatah bi akhika fayu'afiyahullahu wa yabtalik. Jangan kamu tunjukkan rasa tidak senang. Jangan kamu tunjukkan rasa senang. Jangan kamu tunjukkan rasa senang atas musibah yang menimpa saudaramu. Fayu'afiyahullah, nanti Allah akan menjadikan kondisi saudaramu itu baik dan kamu akan diuji dengan ujian yang sama. Nah, ini ibu-ibu nih, pemirsa dimanapun Anda berada, bapak-bapak juga yang nonton tayangan ini, mbak-mbak juga. Ya, mas-mas juga yang sudah mencapai usia baligh. Kalau kita lihat ada orang kena musibah kok kita senang, contoh, karena musibah itu kan macam-macam. Ada musibah fid din, ada musibah fid dunia, ada musibah dalam beragama, ada musibah di dalam kehidupan dunia. Contoh, motor hilang, musibah atau enggak musibah? Musibah. Dipecat dari perusahaan, musibah atau enggak musibah? Musibah. Buat mayoritas manusia kan ini musibah. Kemudian wafat salah satu anggota keluarga, musibah atau bukan musibah? Musibah. Mobilnya ditabrak, remuk gitu, musibah atau enggak musibah? Musibah. Rumahnya ambruk karena gempa bumi atau keterjang banjir, musibah atau bukan musibah? Musibah. Ini namanya musibah dalam dunia. Musibah dalam dunia. Tapi ada musibah dalam urusan akhirat. Contoh, terlibat maksiat minum khamr, musibah atau enggak musibah? Musibah. Ya sangat musibah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang terlibat dalam zina, musibah atau enggak musibah? Musibah. Enggak pakai pakaian yang nutup aurat. Sudah balik seorang wanita buka aurat, musibah atau enggak musibah? Musibah. Sudah balik seorang pria juga buka aurat, musibah atau enggak musibah? Musibah. Kemudian sholat bolong-bolong. Kalau ibu-ibu kan sholatnya sering bolong-bolong. Karena wajib bolong ibu-ibu loh ya. Nah kalau lagi menstruasi kan enggak boleh sholat. Ini normal manusia dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci wajib sholat. Ya wajib sholat. Tapi sholatnya bolong-bolong. Subuh enggak sholat, zuhur sholat, asar rodok males enggak sholat, maghrib sregep giat sholat, isya gabung sama zuhur. Maksudnya enggak sholat sekalian gitu ya. Enggak sholat. Males sholatnya, bolong-bolong. Musibah atau enggak musibah? Musibah. Nah musibah dalam urusan agama itu jauh lebih rugi, jauh lebih jelek dibanding musibah dalam urusan dunia. Nah kita enggak boleh senang kalau ada muslim kena musibah. Contoh, ada muslim kok mabuk, terus kita senang. Senangnya itu maksudnya memperolok dia, nyinyir tadi itu loh ya. Orang kok hidupnya mendem wae. Buat pemirsa dimanapun Anda berada, mendem itu bahasa Jawa. Mabuk yang sudah kecanduan ya, teler berat itu, urip kok mendem wae, hidup kok mabuk saja, mabuk terus. Nyinyir dia, jelekkan orang tuh. Hidup kok mabuk saja, hidup kok mabuk saja. Dia jelekkan saudaranya muslim.
Ya, jelekkan saudaranya muslim. Atau ada orang yang enggak sholat. Dia bukan nasehatin, orang nasehatin kan enggak nyinyir, masuk nasehatin nyinyir ya. Nah, enggak ada nasihat tapi nyinyir itu enggak ada. Dia nyinyir, kamu tuh kok jadi orang enggak pernah sholat ya. Memang kamu tuh orang malas, kelihatannya duitmu banyak, tapi neraka tempatmu, Masya Allah. Kita enggak boleh seperti itu, kita ya. Tapi jenengan kalau dengar ada orang seperti itu jangan suudzon ya. Oh ini orang jahat, bodoh wae berarti awakmu. Berarti kamu sama saja. Mungkin orang itu hatinya niat nasihati, cuman mulutnya saja kasar, nggak ada niatan nyinyir. Tapi kita nggak boleh nyinyir orang, merendahkan orang nggak boleh atas maksiat yang dia lakukan. Orang kok hidupnya nggak sholat, mau jadi apa kamu, sama kambing masih bagus kambing gitu ya. Tapi artinya merendahkan, artinya menghina, artinya nyinyir tadi. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Maka Allah akan menyembuhkan dia dan nguji kamu dengan penyakit yang sama. Mas, pripun? Ngeri atau enggak ngeri? Oh, kita ini sebel sama orang yang mabuk, yang mendem, tapi kita hina-hina. Ya orang yang mabuk kita hina-hina. Hina loh ya, bukan nasihati ya, menghina. Maka nanti akan dibalik sama Allah Ta'ala. Yang mabuk jadi ahli masjid, nah kita hanya na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa jadi mabuk. Ojo ngomong orang mungkin, enggak mungkin, wah, itu tidak mungkin saya lakukan. Mas, setan ki akeh. Setan itu banyak. Oh yang tadinya rajin sholat jadi bedal enggak sholat ya banyak. Yang tadinya itu enggak pernah sholat jadi imam masjid ya banyak. Yang tadinya itu preman jadi pimpinan orang-orang beriman ya banyak. Yang tadinya beriman tiba-tiba jadi orang enggak mau iman juga ada. Jadi hidup itu jangan sombong, jangan merasa enggak mungkin, hati-hati. Muhawilul ahwal itu Allah, yang bolak-balikkan kondisi jagat raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Muqallibal qulub, yang bolak-balik hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak boleh nyinyir. Enggak boleh nyinyir. Makanya teman-teman saya dimanapun Anda berada, kalau lagi ada orang diuji dengan hal yang enggak enak, jangan ikut-ikutan ngomongkan. Nanti tunggu tanggal mainnya, kamu yang kena. Kamu yang akan diuji. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira ini ngeri atau enggak ngeri? Ngeri ya, ngeri. Dalam urusan dunia juga sama. Kita senang tetangga kita kena musibah. Orangnya pelit. Emang nyebelin ya orang pelit itu ya. Orangnya enggak pernah kumpul sama tonggo. Orangnya enggak serawung dan tidak pernah menyapa tetangga. Motornya 3 hari itu hilang semua. Jenengan jadi tetangganya ngucap apa? Alhamdulillah. Bukan itu ajaran Islam. Iya, inna lillah. Kemudian ya berbela sungkawa. Oh, Mbak Yu, motornya hilang 3. Ya Allah, mudah-mudahan dapat ganti. Mulutnya tapi hatinya rasakno, ya padha wae. Allah lihat hati kita, ini hatinya enggak boleh senang, la tafrah. Jangan senang dengan musibah yang menimpa saudaramu sesama muslim. Yang non muslim saja kita enggak boleh senang kok. Pokoknya manusia, makhluk Allah kena musibah kita enggak boleh senang. Tuh contoh ada seorang ulama, tetangganya itu nyembahnya api. Alhamdulillah kan, tetangga jenengan kan yo akhirnya yo sholat, enggak nyembah api itu. Kalau punya tetangga nyembah api kan ya rodok was-was ya. Paham was-was toh ya? Ya, was-wasnya ini nanti kalau lali tidur terus kebakaran kan ya naudzubillah min dzalik, was-was. Ini tetangganya penyembah api. Kebetulan dia seorang pedagang ulung. Ya, pedagang ulung. Nah, bulan itu semua modalnya itu digunakan untuk kulaan. Kulaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Membeli barang untuk dijual lagi dalam jumlah besar. Ya, kedawan ya. Kulaan, itu kan dari bahasa Jawa, betul kan ya? Grosir kan jualnya, betul kan? Nah, kalau bahasa Indonesia yang sekarang itu apa itu? Reseller. Ya, betul ya?
Reseller itu jual lagi, beli untuk dijual lagi, tapi cuman pinjem sama orang titip. Tapi kan nggak modal kalau reseller, kadang ya modal juga ya. Ini duitnya semua kulaan dihabiskan untuk beli barang. Lah kok dilalah? Ya, kersane Gusti Allah. Itu barang yang berangkat, kontainer-kontainernya itu dirampok di tengah jalan. Berarti duit entek kabeh. Hartanya habis. Sementara tetangganya ini muslim ulama. Coba kalau jenengan punya tetangga nyembah api, terus duitnya entek, ngomong apa? Syukur. Naudzubillah min dzalik. Bukan begitu ajaran Islam. Apa yang dilakukan sama ulama tadi? Ulama tersebut tiap hari ada pengajian sama murid-muridnya. Hari itu bilang sama muridnya, hari ini pengajian libur. Loh, kenapa guru? Kita mau takziah, turut berbela sungkawa kepada tetangga saya yang nyembah api, dia baru kena musibah, hartanya habis. Ayo ikut saya jenguk ke sana. Ditiru nih, ditiru. Kalau sama non muslim aja kita disuruh seperti ini, apalagi kepada sama muslim. Apalagi itu ponaan, apalagi itu bibi, apalagi itu paman, nak dulur misanan ya, saudara, kerabat itu haknya loh lebih. Wis tonggo muslim kerabat double-double itu. Tok. Yo enggak assalamualaikum karena menghormati yang non muslim juga, nanti bingung jawabnya apa kan begitu ya. Tok. Kalau bahasa Inggrisnya anybody home. Ya. Ada orang di rumah gitu kan. Keluar nih yang punya rumah. Yang punya rumah kaget. Loh, ulamanya tetangga saya moro. Ya. Apa yang bisa saya bantu katanya yang non muslim tadi yang penyembah api. Maka ulamanya tadi ngomong, saya yang nanya sama jenengan justru apa yang bisa kami bantu. Karena saya dengar Anda baru kerampokan, habis bersih, harta Anda ludes semuanya. Apa jawabannya Majusi tadi yang nyembah api? Jawabannya mengagetkan ulama tadi. Enggak apa-apa, duit hilang bisa dicari. Yang penting agama saya enggak hilang. Ulamanya ngomong sama muridnya, catet. Catatan ilmu, pengajiannya di sini saja. Catat, Masya Allah. Catat, muridnya nyatet nurut. Enggak murid terus ngomong, mosok toko Majusi, penyembah api ini Ustadz ini enggak beres ini. Penyembah api mengeluarkan kalimat kok disuruh nyatet, katanya ilmu. Karena ilmu itu miliknya hamba Allah, dimanapun dapat ya diambil. Selama itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan masuk. Akhirnya diajak ngobrol. Lah Anda ini kok, mohon maaf loh ya, saya lihat Anda orang yang betul-betul teguh megang ajaran Anda sebagai penyembah api. Lah kenapa Anda nyembah api? Ini di kitabnya disebut begini ya. Kenapa Anda nyembah api? Dia jawab, nah saya mau berbuat baik sama apinya, tak jaga dia, tak sayang-sayang dia, biar nanti dia di neraka itu kenal saya, enggak bakar saya. Katanya penyembah api. Nah ulamanya ngomong, oh begitu, iya. Daripada nanti di neraka enggak jelas, dia kenal kamu atau tidak, coba kita tanya di dunia. Dia kenal sama kamu atau tidak? Dia kenal sama saya atau tidak? Saya nyembahnya Allah yang menciptakan api dan menciptakan jagat raya. Kamu nyembah api. Mari kita bersama-sama memasukkan tangan kita ke dalam api. Coba siapa yang terbakar dan siapa yang tidak terbakar. Mestinya dia udah kenal sama kamu 70 tahun yang enggak bakar kamu. Nah, penyembah api ini mikir, iya, bener juga kalimatnya ini. Maka penyembah api tadi mengucapkan puja-pujinya dan lain sebagainya. Tangannya dimasukkan ke dalam api. Belum masuk udah melonyoh. Loh kok gak kenal saya dia? Nah ulama tadi ngucap bismillahirrahmanirrahim. Dimasukkan. Itu seperti sate dibolak-balik gak kobong. Bukan sulap, bukan sihir saudara-saudara. Bukan. Ini karomah, keramat ya. Karomah, keramat. Gak terbakar. Nah, si Majusi kaget. Loh kok gak kobong? Ulamanya jawab, saya nyembah yang menciptakan api. Saya minta tadi dengan nama Allah, biar apinya dijadikan tidak bakar saya. Saya minta sama Allah. Oh gitu, iya. Udah kalau begitu saya mau memeluk agama Islam. Ucapkan 2 kalimat syahadat.
Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, malaikat Israel kebetulan mampir. Ya, terus ngajak pergi Majusi tadi. Ya, saatnya kamu meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Is dead, meninggal. Muslim enggak punya dosa. Terus langsung swarga. Lah ulamanya lihat peristiwa itu kaget, langsung geblak juga, blok. Enggak obah, muridnya geger, lu kok loro. 2 kok bareng ini ya, dikirakan sudah meninggal juga ini gurunya. Dioyak-oyak guru. Sekian lama, akhirnya sadar, ternyata pingsan. Ya, sadar, bangun gurunya. Ketika gurunya bangun masih pucet gitu ya, ditunggu agak enak, ditanya, guru kenapa kamu sampai pingsan dan menggigil bergetar seperti ini? Dijawab, lah ini loh, 70 tahun nyembah api. Sama Allah Ta'ala di akhir umurnya dikasih hidayah masuk Islam. Tempatnya surga. Lah saya ini nanti akhirnya bagaimana? Lah aku tidak diwalik. Saya takut kalau terbalik nanti akhir saya jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah pemirsa dimanapun Anda berada. Maka kita enggak boleh menghina orang. Wujudnya maksiatnya maksiat setan, sepol-polan loh ya. Maksiatnya maksiat setan, enggak boleh menghina. Tugas kita cuman amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihati, enggak boleh hati yang ngelek-ngelek, hati yang merendahkan enggak boleh. Yang boleh nasihah. Nasihah itu dari kata sesuatu yang tulus. Teko hati. Nak, ger, do. Orang dulu kan begitu. Orang sekarang ibu sama anak aja kebacot tuh ngomong, motone dinggo. Anaknya sendiri gitu ya. Sama marah, bukan sama sayang. Kalau sama sayang itu lain, ya sama sayang beda. Gak boleh menghina orang. Nanti kita akan diuji yang sama, sementara dia disembuhkan dari musibahnya itu, dari penyakitnya itu. Urusan dunia maupun akhirat. Sekarang ada orang yang miskin ekonominya, kita nggak suka, kemudian dia kena musibah, kita hina-hina, itu makanya dia males gitu, maka nggak dapat duit itu. Dia males makanya ya begitu, kamu tuh males memang, hidup cuman ngatung minta-minta kamu itu, welek-welek, wah lambene wis pedes. Ya, nyinyir tingkat tinggi. Ya, nyinyir tingkat tinggi. Ini kalau niatnya menghina, niatnya merendahkan, niatnya senang kok lihat orang kok begitu tuh senang, menghinanya itu dengan senang. Hasilnya apa? Nanti dia akan dibuat jadi ekonominya mapan bahkan kaya, yang nyinyir nanti akan dibuat jadi remuk, lebih remuk dari dia. Mau coba? Na'udzubillah min dzalik. Ini suatu hal yang mengerikan. Jangan kita coba-coba yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik.